Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin, imamul mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, di kitab adab yang disusun oleh beliau Imam An-Nawawi rahmatullah, dipersembahkan secara khusus oleh beliau kepada para penghafal Quran. Sehingga tema pokoknya adalah yaitu tema adab, yang etika, tata krama yang harus dilakukan oleh para penghafal Quran. Saya pribadi alhamdulillah mendapatkan sanad kitab ini dari guru kami di tahun 1993 dan dibaca pada bulan Ramadan kira-kira 10 hari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi kitab At-Tibyan ini kitab yang dipersembahkan oleh beliau Imam An-Nawawi rahmatullah, dan insyaallah nanti di muqaddimahnya beliau juga sampaikan tentang alasan mengapa beliau menulis kitab ini. Dan tentu bagi siapapun para penghafal Quran sangat-sangat dianjurkan untuk membaca buku-buku yang seperti ini. Sesungguhnya para ulama menulis kitab-kitab adab yang dipersembahkan kepada para penghafal Quran, tidak hanya kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Generasi sebelumnya dan juga generasi setelah beliau Imam Nawawi pun juga banyak yang telah menuliskannya. Hanya saja memang buku ini cukup terkenal di kalangan para pelajar dimanapun mereka berada, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, bahkan hingga sekarang ini buku At-Tibyan ini sangat-sangat relevan untuk dijadikan pedoman dan bacaan bagi para penghafal. Baik, sedikit mengenai tentang adab, bahwa kita di dalam beramal soleh ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berkaitan tentang syarat dan hukum. Jika itu berkaitan tentang sholat, maka di sana dianjurkan, diperintahkan kita untuk memperhatikan syarat dan rukun sholat. Dan yang kedua adalah berkaitan tentang adab. Dan ketiga adalah menjaga dari kedua tersebut. Nah, adab ini adalah adab amal sholat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya dilakukan secara zahir semata, tetapi adalah juga melibatkan batin seseorang, ruhiyah seseorang, syukur seseorang, rasa seseorang, agar betul-betul ibadah itu tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Wabil khusus para penghafal Quran, kadangkala dan alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini banyak para pemuda kita, pelajar muslim kita yang senang menghafal Al-Quran Al-Karim. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah
setelah mereka menghafal Al-Quran atau bahkan saat-saat mereka menghafal Quran, agar hafalan itu betul-betul memberikan asar, memberikan pengaruh positif bagi para penghafalnya, tentu harus disertai dengan adab dan tata krama yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh para penghafal Quran. Nah, kemudian terkait dengan menjaga syarat rukun misalnya, menjaga adab misalnya, ini juga membutuhkan kebiasaan dan waktu yang panjang. Karena ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita ini tidak hanya sekadar hal yang menampak dari sisi zahirnya saja. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika seseorang melakukan amal soleh, ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan itu, batinnya pun juga terlibat, jiwanya pun juga terlibat, hatinya pun juga terlibat. Salat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran atau juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kemudian merinci dan meramu di dalam bab syarat dan rukun salat. Namun di dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Apakah yang dimaksudkan? Mereka yang khusyuk adalah orang yang melibatkan batinnya, orang yang melibatkan hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak para ulama yang kemudian membahas aspek ini tentang pentingnya hudurul qalbi, pentingnya hadirnya hati saat seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang membaca Al-Quran termasuk di dalamnya, agar tidak hanya sekadar gerakan bibir semata, tetapi hatinya pun juga, batinnya pun juga ikut untuk terlibat di dalamnya. Nah, sehingga kemudian amal sholat yang dilakukan oleh seseorang, wabil khusus dalam bab ini adalah membaca Al-Quran, itu betul-betul memberikan asarul sahihah di qalbi, itu memberikan pengaruh yang bagus di dalam hati orang yang membaca tersebut. Nah, sehingga kemudian adab-adab ini adalah membimbing amal soleh seseorang agar memiliki makna di dalam hidupnya. Jadi ibadah terasa sebagai ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, para ulama itu juga membedakan antara ibadah dengan ubudiyah. Apakah yang dimaksudkan ibadah? Semua perilaku amal sholat itu masuk dalam kategori ibadah. Tetapi yang dimaksudkan ubudiyah adalah ketika seseorang melakukan amal sholat itu, di dalam hatinya ada rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia adalah hamba Allah. Sehingga ketika membaca Al-Quran, misal, atau sholat, atau zakat, atau berpuasa, atau berzikir, atau melakukan aktivitas amal sholat lainnya, dia tidak akan merasa ada yang sia-sia. Karena itu ia persembahkan kepada Allah, hatinya hadir saat melakukan amal sholat. Kalaupun toh misalnya manusia tidak menghargainya, kalaupun toh misalnya manusia itu tidak menganggapnya, itu pun sudah tidak menjadi kepedulian bagi dirinya. Karena yang pokok adalah ketika hati itu sudah berinteraksi dengan Allah, hadirnya hati saat melakukan amal soleh, dan begitu seterusnya, itu akan membawa pengaruh-pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, kembali ke sini, maka adab ini menjadi penting bagi siapapun kita di dalam melakukan amal soleh. Bahkan adab ini selalu dihubungkan dengan akhlak. Adab ini juga selalu dihubungkan dengan perilaku. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai tentang pendefinisian tentang akhlak, tentang suluk perilaku, atau juga tentang adab, tapi secara keseluruhan mereka sepakat bahwa di dalam melakukan apapun harus ada nilai-nilai yang positif yang bisa dibangun di dalamnya. Sehingga kemudian ibadah tidak hanya sekadar perbuatan zahir yang kemudian orang seringkali jenuh, misalnya menghafal Quran. Biasanya bagi para pemula penghafal Quran di awal semangatnya sangat tinggi. Tetapi ketika sudah menghafal 10 juz ke atas, ini biasanya sudah mulai menemukan kejenuhan. Nah, kejenuhan bahkan mungkin bisa jadi berhenti dalam menghafal Quran. Kenapa? Karena kesulitan-kesulitan di dalam menghafal itu sudah mulai terasa.
Quran saat itu sudah mulai ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah menghafal Quran atau juga masih punya keinginan untuk menghafal Quran, Bapak Ibu sekalian, kadang-kala yang depan dihafal udah nyambung di ayat berikutnya atau mungkin di surat-surat berikutnya, tiba-tiba apa yang pernah dihafal itu hilang sama sekali. Bahkan ketika orang menghafal pun satu halaman itu bagus dalam beberapa menit, namun setelah itu dia beraktivitas dan bukan diminta untuk mengulang lagi, belum tentu itu juga bisa terbaca semuanya. Kadang-kala orang berputus asa di situ. Nah, ini sesuatu karena apa namanya, menghafal Quran bukan hanya sekadar mengingat ayat di kepala kita, tetapi adalah menghafal Quran itu para ulama menjelaskan didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Balagh wa ayatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhallun." Bahkan Al-Qur'an Al-Karim itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ayat itu fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian seseorang menghafal Al-Quran Al-Karim, Bapak Ibu sekalian, dan hafalan itu berada di dalam hatinya, maka orang yang menghafal di sini insya Allah akan menemukan kenikmatan, akan menemukan ketenangan, ketenteraman, sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, perhatikanlah bahwa sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang kemudian bisa menemukan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kapan ketenangan batin itu didapatkan? Saat orang itu berzikir, hudurul qalbi, ketika hatinya hadir, sehingga ketika orang itu mengulang-ulang hafalannya, itu diniatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mungkin daya ingat itu berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya, tetapi insya Allah berbeda dengan ketika seseorang betul-betul melibatkan hatinya saat dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kenapa dan Allah katakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan kami mudahkan bagi seseorang yang hendak mempelajari Al-Quran, yang hendak menghafal Quran, atau orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan itu semuanya. Nah, sehingga kemudian di dalam aspek ini, Bapak sekalian rahimakumullah, ketika seseorang menghafal Quran dengan ketenangannya, dengan kesungguhannya, dengan keikhlasan, insya Allah betul-betul bisa memberikan pengaruh di dalam hatinya. Insya Allah akan bisa memberikan pengaruh. Di dalam Al-Quran, Allah pernah mengingatkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat, "La tuharrik lisanaka lita'jala bihi." Wahai Muhammad, jangan engkau tergesa-gesakan lisanmu itu untuk mengulang-ulang hafalan. Jadi ini kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, dan Jibril itu membacakan Al-Quran itu kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinginnya Nabi itu segera menghafalnya, sehingga lesannya itu kepingin tetap mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Namun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana." Jadi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak tergesa-gesa. Betapa banyak orang yang ketika menghafal Quran cepat jenuh, cepat bosan, dan kepalanya juga cepat pusing. Karena Pak memaksakan ayat-ayat Al-Quran itu masuk di kepalanya. Tetapi ketika kemudian orang membacanya berulang, terus diulang, dibaca, dan dibaca, gitu kan? Ada kalanya dilihat, ada kalanya tidak dilihat, dengan dengan menemukan suasana yang enjoy di dalam hatinya ketika membaca Al-Quran tersebut, maka insya Allah, karena itu janji Allah, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an." Itu tanggungan Allah, jaminan Allah. Allah akan meletakkan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam hati orang yang menghafal Quran. Karena menghafal ini bukan hanya sekadar sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, tidak hanya sekadar bagaimana meletakkan ayat itu di kepala, tetapi yang jauh lebih penting adalah meletakkan ayat Al-Quran itu di dalam hati.
hatinya, sehingga dan betul-betul orang itu senantiasa berada di dalam zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit mengenai tentang masalah ada yang hubungannya dengan Al-Quran Karim. Baik, kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menurut bersanad, oleh karena dulu guru kami membacakan kitab At-Tibyan ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan pun juga demikian, maka saya pun juga akan membacakan kepada panjenengan mulai dari awal, dari Muqaddimah. Nah, di dalam kitab ini diawali dengan kalimat Qala asy-syaikhu al-faqihu al-imamu al-alimu al-wara'u az-zahidu ad-dhabitu al-mutqinu Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Hizam an-Nawawi rahmatullah. Diawali dengan qala asy-syaikh, telah berkata asy-syaikhu syekh al-faqih, al-imam dan seterusnya. Ini memberikan satu penjelasan tentang adab juga, bahwa ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama setelahnya, termasuk apa yang disampaikan oleh guru kami. Apakah At-Tibyan ini adalah tulisan tangan langsung beliau Imam Nawawi, ataukah materi yang disampaikan oleh beliau Imam Nawawi dan kemudian materi itu dirangkum, ditulis oleh muridnya, karena diawali dengan qala asy-syaikh. Jadi apa yang disampaikan di sini adalah sesungguhnya adalah perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, walaupun juga sebagian guru kami ada yang mengatakan bahwa memang kitab At-Tibyan ini adalah ditulis langsung oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun salah satu guru kami lebih menguatkan bahwa kitab At-Tibyan ini adalah materi yang disampaikan oleh beliau Imam An-Nawawi di hadapan para penghafal Quran, di hadapan para pelajar, khususnya adalah memang para penghafal Quran, dan kemudian dirangkum, ditulis ulang oleh murid-muridnya. Allah a'lam bishawab. Nah, jadi disebutkan asy-syaikhu al-faqih, ada gelar al-faqih. Ini memberikan penjelasan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ini salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau terkenal dengan mujaddid, mujaddid dalam mazhab Syafi'i, dan juga mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Nah, sehingga beliau mendapatkan gelar al-faqih, dan kitab-kitab fikih yang beliau tulis pun juga sangat banyak. Yang mayoritas semuanya memang dalam mazhab Syafi'i, dan yang paling masyhur, yang cukup besar adalah Al-Majmu', kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi beliau juga ahli fikih. Di sisi lain, beliau juga Imam Nawawi ini adalah juga seorang perawi hadis. Jadi Imam Nawawi juga seorang perawi hadis. Itu yang disampaikan oleh guru kami. Nah, itu bisa dilihat dalam beberapa kitab hadis yang beliau tulis, kadang-kala menggunakan kalimat warawaina, dan kami meriwayatkan. Ini memberikan penjelasan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah adalah juga seorang perawi hadis, dan beliau juga seorang ahlul hadis. Jadi dalam ilmu hadis ada dua bagian yang dibahas, yaitu riwayat dan dirayat. Ilmu riwayat adalah bagaimana seseorang meriwayatkan hadis itu dari gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dirayah adalah ilmu yang menjelaskan tentang kualitas hadis. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, mutawatir, atau tidak mutawatir, dan seterusnya. Nah, dan itu juga bisa kita lihat di dalam buku-buku hadis yang disusun oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau juga memiliki buku hadis yang mengenai tentang ilmu hadis, Tadribur Rawi misalnya, dan juga buku-buku yang lain. Artinya bahwa di dalam pribadi beliau Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah seorang faqih dan juga muhaddis. Dan beliau mendapatkan gelar al-imam sekalipun usianya masih sangat muda. Beliau belajar pada usia 15 tahun, sampai pada usia 25 tahun beliau sudah menulis banyak buku. Sampai pada usia 35 tahun, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu, beliau wafat dalam usia yang masih sangat muda. Namun keilmuan beliau, amal soleh beliau, perjuangan beliau terhadap Islam hingga menempatkan beliau dijuluki oleh ulama-ulama di zamannya dengan gelar al-imam.
Dan beliau juga orang yang al-alim, orang yang berilmu. Al-wara, Al-wara, orang yang sangat wira'i, dan az-zahid, orang yang sangat zuhud. Nah, Salah satu pewarokan beliau adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Beliau pernah mendapatkan hadiah uang dari raja di zaman itu. Namun uang itu dikembalikannya. Sekalipun memang niat seorang pemimpin zaman itu untuk memberikan hadiah kepada Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi tidak berkenan untuk menerimanya. Alasan beliau adalah bahwa uang yang ada di tangan raja itu adalah syubhat. Maaf, ini pendapat Imam Nawawi. Termasuk sesungguhnya ini juga pendapat beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi uang yang dikelola oleh negara itu adalah uang syubhat. Nah, dari mana kesyubhatannya itu? Ketika mengambil dari rakyat, ada kalanya dengan cara paksa. Ketika rakyat itu menderita, tetap diambil pungutannya. Mungkin kalau di zaman sekarang ini pajak. Ada orang-orang yang tidak mampu, yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan, tapi harus membayar pajak. Namun di sisi lain, ada orang yang sesungguhnya berkecukupan, bahkan lebih berkecukupan. Dia memiliki banyak perusahaan, tapi justru pajaknya diampuni oleh negara. Jadi ada sisi-sisi kezaliman, ada sisi-sisi kezaliman yang kemudian ada di dalam ini. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan setelah itu Imam Nawawi pergi dari tempat itu, karena ingin menghindari keramaian. Allah alam. Baik. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Ad-Dhabitu Al-Mutqin. Hafalan beliau sangat dhabit. Hafalan beliau pun juga mutqin. Ilmu pengetahuan yang Allah karuniakan kepadanya pun juga dhabit. Ilmu pengetahuan yang Allah karuniakan kepadanya pun juga mutqin. Kuat, kokoh. Ya, beda dengan zaman sekarang. Kadang-kala orang seringkali mengatakan kira-kira begitu. Jadi saya pernah mendengar, ini berbeda. Orang dahulu ketika menyampaikan ilmu, bukan dengan kalimat aku pernah mendengar atau kira-kira, tidak, tapi jelas ilmu itu didapatkan dari mana dan kalimatnya itu seperti apa. Nah, itu maksud dalam kategori dhabit atau al-mutqin. Nah, siapakah yang dimasukkan Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Wara Az-Zahid Al-Dhabit Al-Mutqin? Beliau mendapatkan julukan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Khizan An-Nawawi. Beliau lahir di negeri Ninawa, satu negeri perbatasan dengan Allah. Apa yang beliau katakan? Beliau mengawali dalam kitab At-Tibyan ini, Alhamdulillahil karimil mannan bil qawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa manna 'alaina bi ihsanihi ilayna akrama khalqihi 'alayhi wa afdalahum ladayhi habibahu wa khalilahu wa 'abdahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fama bihi ibadatul awsan wa akramahu sallallahu عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأسماء التي تحدى بها الإنس والجان أجمعين وأفحم بها جميع أهل الزين والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان لا يخلق على كثرة التردد وتغير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهره صغائر البلدان وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدث وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحظ والإتقان فجمعوا فيها من كل فان ما تنشرح له صدور أهل الإتقان. Beliau mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau katakan alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim yang maha mulia, Al-Manan zat yang maha pemberi anugerah. Sekadar keterangan tambahan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam kalimat alhamdulillah, para ulama ahli lughah, para ulama di bahasa mengatakan al dalam kata alhamdulillah itu disebut namanya al-istighraq.
Apa maksudnya? Bahwa semua puji adalah lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan penjelasan bahwa manusia itu tidak layak untuk dipuji dan juga tidak layak menyandang pujian. Karena yang layak dipuji dan menyandang pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang memberi anugerah, bukan penerima anugerah. Sedangkan manusia adalah hamba, adalah makhluk yang menerima anugerah dan tidak bisa memberi anugerah. Karena memang manusia tidak memiliki apapun yang ada pada dirinya. Kalaupun toh ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, itu adalah semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah kemudahan di dalam urusan rezeki. Semuanya itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Karim, yang Maha Mulia, Al-Manan, dan yang Maha Pemberi anugerah. Dzul Tawli, yang besar anugerahnya, wal fadli wal ihsan. Anugerah dengan ungkapan kata al-fadl, anugerah dengan ungkapan kata al-ihsan. Sebagian ulama memberikan penjelasan tentang perbedaan al-fadlu dan al-ihsan. Apa itu al-fadlu? Misalnya, Alhamdulillah ada seseorang diberi kemudahan oleh Allah untuk menghafal Quran. Sebab hafalan Al-Quran itu Allah tambahkan ilmu pengetahuan yang lain. Mungkin bisa memahami penafsiran Al-Quran dan bisa memahami ilmu-ilmu yang semuanya berhubungan dengan Al-Quran. Itu disebut namanya al-fadl. Sedangkan al-ihsan adalah ketika kemudian seseorang hatinya diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepadanya, dan kemudian diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, bisa berlaku, bisa berjalan, bisa beraktivitas dengan membawa nilai-nilai akhlak dan adab yang Allah ajarkan kepadanya. Maka itu masuk dalam kategori al-fadlu dan al-ihsan. Namun sebagian ulama ada yang menyamakan, itu hanyalah ungkapan yang berbeda. Tetapi prinsipnya adalah segala kebaikan yang bertambah itu adalah anugerah. Segala kebaikan yang bertambah, yang kebaikan itu bisa meng-create seseorang menjadi lebih baik, hatinya yang lebih bagus, perilakunya yang lebih bagus. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluq. Jadi seorang mukmin yang paling bagus atau sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlak seseorang, maka itu pertanda bahwa imannya semakin bagus. Pertanda iman seseorang semakin bagus itu juga ditandai dengan akhlak yang semakin bagus. Nah, itu ada yang mengartikan bahwa ungkapan al-fadlu dan ungkapan al-ihsan adalah sama. Allahu a'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala allazi hadana lil iman. Dialah Allah zat yang telah memberikan petunjuk kepada kita terhadap iman. Wa faddala, dan Allah juga zat yang memberikan anugerah dinana kepada agama kami ala sairil adyan, mengalahkan kepada semua agama. Salah satu anugerah Allah kepada kita umat Muhammad. Salah satu anugerah Allah terbesar yang Allah karuniakan pada umat akhir zaman itu adalah dengan agama Islam itu. Jadi agama Islam itu adalah anugerah terbesar bagi kita semuanya. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian ketika kita bisa berislam, dan semakin bagus keislaman itu. Tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali keislaman itu sendiri. Maka Allah katakan Islam ini adalah nikmat yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islama dinan. Jadi Islam ini adalah agama dari sisi syariat telah paripurna. Maka siapapun orang yang telah berislam dan dianugerahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk berislam dan mengamalkan Islam, bersyariat dengan syariat Islam, maka itu adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba tersebut. Dan itu juga anugerah terbesar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama yang terbaik, agama yang benar, agama yang hak adalah Islam. Baik. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi.
Dan Allah adalah zat yang telah memberikan anugerah kepada kita. Selain agama Islam, selain keislaman, anugerah yang Allah karuniakan kepada kita yang paling besar adalah dengan diutusnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, menjadi nabi, menjadi rasul yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Maka berbahagialah bagi siapapun, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya adalah dikatakan wa afdalahu ladaihi, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah memberikan keutamaan ya kepada umat Muhammad ya dengan berupa Muhammad bin Abdullah tersebut. Jadi hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anugerah. Sebagian Allah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi al-ayat. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada mereka yang beriman. Apa itu anugerahnya? Berupa lahirnya Muhammad bin Abdullah, berupa terutusnya Muhammad bin Abdullah yang sudah menjadi cahaya, menjadi petunjuk bagi seluruh semesta. Dialah Habibu, ya, kekasihnya Allah, Habibahu, kekasihnya Allah, wa Khalilahu, maksudnya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Habib maknanya juga kekasih, Khalil maknanya juga kekasih. Para ulama memberikan pendapat beragam mengenai tentang apakah sama makna Habib dan makna Khalil. Ya, ada mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan Khalil. Wattaqadallahu Ibrahim Khalil. Dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalil, kekasih. Ada yang mengatakan bahwa Habib itu lebih tinggi kedudukannya daripada Khalil. Ya, jadi Habib kedudukannya lebih tinggi daripada Khalil. Dan bisa kita lihat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya, para rasulnya itu dengan nama ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa dan seterusnya. Tapi tidak untuk beliau Rasulullah SAW dengan panggilan ya Ayyuhan Nabi, dengan panggilan gelar yang melekat pada diri beliau Rasulullah SAW sebagai Nabi. Ya Ayyuhan Rasul balik ma unzila ilaih. Jadi dengan panggilan ya Rasul, ya Nabi, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, ini adalah merupakan, jadi ketika orang tua yang mengakukan sanad walillahil mathalul a'la memanggil anaknya yang paling dia cintai, nah gitu ya, kadang-kala tidak memanggil dengan namanya, tetapi dia panggil dengan nama yang paling indah yang dia sukai untuk anaknya, dengan panggilan-panggilan yang sudah disematkan oleh orang tua kepada putra. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la. Allah sangat mencintai beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga Rasulullah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga panggilan-panggilan itu adalah panggilan yang indah untuk keduanya yang saling mencintai. Allah alam besar. Baik, kemudian juga wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Muhammad ini adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan bahwa Muhammad adalah seorang abdul, ya, bukan ilah. Ini untuk menjelaskan karena agama selain Islam menempatkan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh di antara mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, namun tidak untuk umat Islam, tidak menjadikan nabinya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bila adalah Muhammad bin Abdullah, penting ada tambahan kalimat Muhammad bin Abdullah, karena juga ada orang atau kelompok yang mengaku dirinya sebagai Islam. Syahadatnya pun juga sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi yang dimaksudkan Muhammad Rasulullah di situ bukan Muhammad bin Abdullah, ya, tetapi adalah Mirza Ghulam Ahmad. Tentu berbeda.
ya, tentu berbeda. Dan dimaksudkan di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya nasabnya hingga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Famahatihi ubadat al-awthan. Nah, sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapus peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sejarah Bapak Ibu sekalian yang sudah kita ketahui, dulu di Makkah, wabil khusus di sekitar Ka'bah banyak berhala. Dan ketika Fathu Makkah, berhala-berhala itu bersih dari sekitar Ka'bah. Dan juga manusia zaman itu berbondong-bondong untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Maka sebab hadirnya Muhammad, para penyembah berhala itu hilang dari muka bumi. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqqubil azman. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, Allah membekali beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan al-mu'jizah al-khalidah, mu'jizat abadi. Apa itu mu'jizat abadi? Yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka ini yang dikatakan oleh beliau Imam An-Nawawi, Allah memuliakan Rasulullah dengan Al-Quran sebagai mu'jizat. Yang mana mu'jizat ini adalah al-mustamirrah, terus menerus, sekalipun ala ta'aqubil azman, sekalipun zaman berganti, generasi berganti, ya, tempat berganti, bahkan peradaban berganti, Al-Quran tetap seperti ini, tidak berubah sama sekali. Al-Quran yang kita baca di zaman sekarang ini adalah sama dengan Al-Quran yang dibaca di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang mana Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, allati tahajja bihal insu wal janni ajma'in. Al-Quran ini siap ya untuk menantang atau berhadapan dengan manusia dan jin semuanya. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian rahimahullah? Bahwa mukjizat Al-Quran ini, mukjizat Al-Quran ini yang menjadikan para jin pun juga masuk Islam, hingga Allah menurunkan satu surat mengenai tentang cerita tentang al-jin yang mereka masuk Islam. Dan mereka melihat apa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang indah. Dan jin yang mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi akhirnya mengajak kaum pun juga untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada Al-Quran. Manusia di zaman dahulu sampai sekarang berusaha untuk menghilangkan Al-Quran, bahkan berusaha untuk menghancurkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Wa afhama biha jami' ahli zayghi wa tughyan. Sebab mukjizat itu Bapak sekalian, Al-Quran yang sebagai mukjizat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala melumpuhkan mereka orang-orang yang hatinya zayd, ya, orang-orang yang hatinya menyimpang, orang-orang yang memiliki perilaku yang tughyan, melampaui batas, ya, menggunakan kata lumpuh atau melemahkan atau makna yang semacam itu untuk memberikan penjelasan bahwa betul sebab Al-Quran yang mukjizat itu, ya, orang-orang yang dahulu angkuh dan sombong seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan mungkin di setiap zaman banyak kita lihat orang-orang yang kemudian ingin menistakan Al-Quran, tapi justru mereka lah yang dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah wa ja'alahu rabi'an li qulubi ahli al-basair wal infad. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rabi'. Ya. Apa makna rabi ini? Penyubur. Jadi Al-Quran ini adalah penyubur liqulubi ahli al-basair wal infad, bagi hati mereka yang memiliki basirah, mereka yang memiliki pengetahuan atau ma'rifatullah. Artinya apa Ustaz? Hati ini ada kalanya kering, ada kalanya subur. Sebagaimana tanah ada yang kering, yang tidak bisa menumbuhkan apapun, ya. Ada kalanya hati manusia itu, dengan pangapunten, seperti cadas,
keras. Dia tidak bisa menyerap air, hanya bisa menampung air. Tapi sangat indah. Ada hati itu yang diumpamakan oleh beliau Rasulullah SAW dalam hadis al-sahih. Itu seperti tanah yang subur. Ketika hujan itu turun, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula juga hati yang subur akan tambah subur dengan Al-Quran Al-Karim. Akan tambah subur dengan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu Bapak Astagfirullah, jika kita ingin hati kita ini subur, maka dekatkan hati kita itu dengan Al-Quran. Tidak hanya sekadar dengan membaca, tetapi adalah mentadabburi, hati yang bertadabbur, hati yang membaca, hati yang berpikir. Insya Allah hati itu akan menjadi subur. Dan suburnya hati akan memunculkan tumbuh-tumbuhan amal saleh dan kemudian bisa memberikan kesegaran di dalam kehidupan seseorang. Yang mana Al-Quran ini la yakhluqu ala kasratit taraddud. Al-Quran ini Alhamdulillah tidak akan rusak, tidak akan binasa atau tidak akan hancur sekalipun banyak orang yang meragukannya. Sekalipun banyak orang yang meragukan tentang Al-Quran, tetapi Al-Quran itu akan tetap. Al-Quran itu akan tetap hingga akhir zaman. Wa taghayyuril ahyan, sekalipun perubahan waktu, generasi, maka Al-Quran itu tetap akan menjadi sesuatu yang abadi. Wa yassarahu lidzikri hatta tadharu saghadul wildan. Dan Allah menjadikan mudah bagi siapapun untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana ayat tadi sudah saya sampaikan, wa laqad yassarna lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan Al-Quran itu bagi siapapun, hatta tadharuhu saghadul wildan. Sampai kemudian kita bisa melihat anak-anak kecil pun banyak yang hafal Al-Quran Al-Karim. Bahkan kita menyaksikan anak-anak yang mungkin jauh di bawah kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Nah tentu ini juga menjadi renungan bagi kita semuanya. Kenapa kadang-kala kita sulit menghafal Al-Quran, padahal sudah begitu sangat dewasanya, sudah tua, tetapi masih kesulitan menghafal Al-Quran. Di sisi lain, banyak anak-anak kecil yang justru dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Tentu ini adalah anugerah yang Allah karuniakan bagi setiap orang, dan Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun di sisi lain kita bisa melihat itu sebagai pelajaran, dan itu menunjukkan Al-Quran adalah mukjizat. Dan begitu juga dikatakan wallahu min hifdhahu, dan juga Allah menanggung, menjaminnya, menjaga Al-Quran tersebut. Min tatarfit taghayyur ilaihi wal hadatsan. Sekalipun banyak peristiwa yang terjadi, atau bahkan mungkin manusia itu mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, insya Allah Al-Quran itu akan tetap. Bagi mereka yang menghafalnya, selama ikhlas dalam menghafal, tulus dalam menghafal, insya Allah Al-Quran itu tetap ada di dalam hatinya. Wa mahfudun bihamdillah wa fadlih, dan Al-Quran ini terjaga. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah, wa fadlih, dan sebab anugerah Allah, makhtalafal malwa, sekalipun segala sesuatu ini telah berubah, tapi Al-Quran tetap. Wa faqalil ihtina bi'ulumihi man istata'u min al-hafz wal itqan. Masyaallah. Dan Allah akan memberikan taufik, wa wafaq. Dan Allah akan memberikan taufik bagi siapa bagi orang yang memiliki perhatian. Bagi siapapun orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, insya Allah Allah mudahkan untuk diulumi, mempelajari isinya. Hanya saja di sini ada ungkapan kalimat manis tofahu min ahlil haqqi wal itqan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk yang dipilih oleh Allah? Allah a'lam bishawab. Ya tentu monggo berkenan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan bukan kita, mudah-mudahan anak dan keturunan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahlul Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, dan orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah terhadap Al-Quran Al-Karim, dan juga diberi ilmu yang mungkin oleh Allah terhadap Al-Quran Al-Karim. Min kulli fahlin ma tanshahu lahu sudur ahli al-itqan. Insyaallah dari Al-Quran ini
akan memunculkan banyak ilmu pengetahuan insyaallah bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Baik, kemudian berikutnya dikatakan ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min anihi allati la tuhsa. Aku memuji kepada Allah, kata Imam Nawawi, atas semua kenikmatan itu, kenikmatan Islam, kenikmatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenikmatan Al-Qur'an Al-Karim. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat la tuhsa. Jadi nikmat berislam, nikmat menjadi umatnya Muhammad, nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Hingga dikatakan la tuhsa, kenikmatan yang tidak bisa terhitung. Khususan ala nikmatil iman, apalagi kenikmatan iman. Wa as'alahu al-minnah alayya wa ala jami' ahbari wa ala sa'il muslimina fi du'a. Wabil khusus nikmat beriman kepada Allah. Jadi nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling agung. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian ketika kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang muslim, ketika kita dijadikan oleh Allah menjadi seorang mukmin, ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah, karena itu adalah nikmat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan kemudian beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah terhadap saya dan juga seluruh kekasihku, kawan-kawanku, dan seluruh kaum muslimin agar Allah memberikan anugerah kepada mereka keridhaannya. Baik. Bagus rahmatullah. Pembukaan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dengan memuji Allah, tentu ini juga hal yang banyak disampaikan oleh para ulama. Ada tiga. Ada pertama, biasakan mengawali dengan mengucapkan alhamdulillah minimal ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang seringkali disebut namanya khutbatul hajah. Jadi awali aktivitas dengan memuji kepada Allah. Ya, tidak harus dengan berbahasa Arab, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita pun sudah cukup ya. Entah bahasa Jawa, entah bahasa Indonesia. Yang penting di situ adalah ada ungkapan seseorang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa nikmat itu yang Allah anugerahkan kepadanya sangat baik ya, diungkapkan dengan ucapan alhamdulillah. Maka ucapan memuji Allah alhamdulillah atau yang semacam itu adalah mewakili seluruh rasa syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka di antara ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah ucapan alhamdulillah. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti dia mengucapkan satu kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang tidak boleh melupakan nikmat dari siapapun itu. Ya. Berterima kasih itu adalah bagian dari bersyukur atas nikmat itu. Ya, terima kasih kepada Allah. Ya, berterima kasih kepada sesama. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang sudah maklum ya di antara kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhsilatan lil ghufran mumtilatan sahibah minan niran musilatan lahu ila sukmal jinnah. Kemudian beliau mengucapkan syahadat kepada Allah, syahadatut tauhid la ilaha illallah, yang mana syahadat ini memiliki keutamaan baru sekali. Apa keutamaan syahadat tersebut? Ya, di sini disebutkan muhsilatan lil ghufran, satu ungkapan syahadat yang bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin datang sahih minan niran, dan juga ucapan asyhadu an la ilaha illallah ini adalah ucapan syahadat yang bisa menyelamatkan orang yang mengucapkannya itu dari neraka. Dan bahkan musilatan lahu ila sukmal jinnah, syahadat yang bisa menghantarkan seorang muslim menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila al-iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
ya, dan kemudian bersyahadat, bersaksi bahwa beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah, ad-da'i ilal iman, yang selalu mengajak kepada iman. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, ya. Wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqqubal jadidah. Dan semoga Allah memuliakan Muhammad, semoga Allah mengagungkan Muhammad, ya, dengan apa namanya, selama al-jadidah, maksudnya adalah siang dan malam terus berganti sampai akhir zaman nanti. Amma ba'du. Adapun setelah hamdalah, sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Imam Nawawi mengatakan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummah zataha Allah ta'ala syarafan bid-din alladhi tadahu din al-Islam وبإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجاج القاطعة الظاهرة الدالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم الدامغة لأهل الإلحاد وضلال الطغاة وضعف الأجر في التلاوة وأمرنا بالاعتناء به والإحضار وملازمة الأداب معه وبذل الوصي في الاحترام. Sungguh, ya, kata Imam Nawawi, Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah, telah memberikan anugerah kepada umat ini. Dan Imam Nawawi mendoakan, zadahallahu ta'ala syarafan, semoga Allah menambahkan kemuliaan bagi umat ini. Apa anugerah yang Allah berikan kepada umat ini? Bid-din alladzi tadahu, yaitu dengan agama yang Allah ridhai. Apakah itu dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi anugerah berikutnya adalah wa bi ihsanihi ilaihi Muhammadan, dan dengan terutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah khairal anam, sebaik-baiknya makhluk. Alaihi minhu afdhalus salawati wal barakati wassalam. Ya, semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Muhammad SAW seutama-utamanya sholawat, dan juga seutama-utamanya barakat, dan juga seutama-utamanya salam. Semoga barokah, sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian berikutnya adalah wa akramaha bi kitabi afdhalul kalam. Allah juga memberikan anugerah kepada umat ini, Islam, Muhammad, yaitu dengan Al-Qur'an Al-Karim. Yang mana Al-Qur'an ini adalah afdhalul kalam. Seutama-utamanya kalam adalah Al-Qur'an. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengumpulkan di dalam Al-Qur'an ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan di dalam Al-Quran ini jami'a ma yahtaju ilaihi, seluruh apa yang dibutuhkan di dalamnya oleh manusia. Di antaranya min akhbaril awwalina wal akhirin, cerita terdahulu dan cerita nanti Allah kemas semuanya dalam Al-Quran. Mulai dari awal penciptaan manusia, awal penciptaan alam sampai hancurnya alam, Allah ceritakan semuanya di situ. Ada juga di dalam Al-Quran wal mawa'id, ada juga mau'izah, nasihat, wal amsal, dan juga perumpamaan. Kadang-kala dalam Al-Quran misalkan ada ayat, kadzalika yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan. Allah kadang-kala memberikan nasihat kepada manusia itu dengan perumpamaan, agar manusia bisa lebih memahami. Itu disebut amsal. Wal adab, dan juga adab. Misalnya surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini disampaikan oleh banyak para ulama di tafsir adalah ayat adab. Karena di sana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab-adab yang paling besar nilainya dalam kehidupan manusia. Adab seorang manusia kepada Allah dan Rasulnya, adab manusia kepada sesama, dan adab dalam bermasyarakat. Termasuk adalah adab di dalam menerima perintah.
Dan juga di ayat-ayat yang lain. Al-Ahzab itu juga cerita tentang adab. Surat An-Nur juga banyak cerita tentang adab dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semuanya di situ. Ya. Wadurubil ahkam dan juga berbagai bentuk macam hukum. Maka para ulama ahli usul menggali itu. Maka muncullah hukum-hukum di dalam Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan lain sebagainya. Kemudian juga wal hujjah, argumentasi. Hujjah al-qati'ah, ya, yang mematahkan, al-zahirati yang terang benderang, fidalati yang menunjukkan ala wahdaniyati atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya. Mimma ja'at bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi, ya, dari apa saja yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dabighah, yang melumpuhkan ahli ilhadi ad-dhalali ad-dhaghar, ya, boleh dibaca tugham, boleh dibaca dhaghar. Jadi Al-Quran, ya, seluruh ajaran sunnah Rasulullah SAW ini sesungguhnya adalah merupakan hujjah atau dalil yang bisa melumpuhkan, ya, mematahkan terhadap para mulhidin, ya, orang-orang yang menyimpang dari Islam, yang mereka ingkar terhadap Allah dan Rasul, ad-dhalal, orang-orang yang sesat, dan ad-dhaghar, orang yang saking kuat kesesatan dan kemulhidannya, ya, sampai mereka tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wada'afa al-ajra fi tilawati. Allah pun melipat gandakan. Ini bagian dari anugerah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapapun yang membaca Al-Qur'an Al-Karim. Wa amarna bil itinah. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan Al-Qur'an, wal memuliakan, wa mulazamatul adab ma'ahu, di sini, dan senantiasa komitmen beradab dengan Al-Qur'an Al-Karim. Wabadil usi wal ihtiram, dan mengerahkan seluruh apa yang dia miliki untuk memuliakan Al-Qur'an. Kemudian beliau Nawawi mengatakan, waqad sanafa fi fadli tilawatihi jama'at min al-amathil wal a'lam kutuban ma'rufatan inda ulil-fuqaha wal ahlam, lakin dha'afat al-himam an hifdhiha bal an mutola'atiha fasara la yantafi biha illa afrad min ulil adham. Imam Nawawi mengatakan, waqad sanafa fi fadli tilawatihi, sungguh telah menyusun kitab atau buku, ya, yang berhubungan dengan keutamaan membaca Al-Quran, jama'at minal amathil wal a'lam. Jadi para ulama yang agung, yang mulia, para masyayikh, ya, para imam, ya, banyak di antara mereka yang telah menulis buku-buku yang hubungannya dengan keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kutuban ma'rufah, buku-buku atau kitab-kitab yang sudah terkenal inda ulil wal ahlam, tentu bagi para pelajar yang cerdas. Lakin akan tetapi du'afat al-himam al-hifdhiha, hanya saja semangat orang itu menjadi lemah, ya, untuk menjaga atau mempelajari, ya, terhadap buku-buku tersebut. Bal antolabih, bahkan untuk mutolaah pun mereka enggan. Fasara la yantafi, sehingga kemudian apa? Itu tidak bermanfaat sama sekali. Illa afradun ulil afham, ya, kecuali hanya beberapa orang saja yang paham. Nah, sehingga kemudian buku yang begitu banyak itu kurang manfaatnya, kata Imam Nawawi. Wa ra'aitu, dan aku juga melihat ahla baldatina Dimashq. Aku melihat, ya, para pelajar di negeri kami, Damashq, Syria, Syam, hamahullahu ta'ala wa sanaha wa sayra biladil Islam. Semoga Allah menjaga negeri Syam dan juga negeri kaum muslimin. Muksirina minal itinah di tilawatil Quranil Aziz. Aku juga melihat di negeri kami orang yang kemudian banyak berlomba-lomba memperhatikan, bahkan membaca Al-Quran,
ta'alluman wa ta'liman wa ardhan wa dirasatan. Ada di antara mereka yang belajar, di antara mereka yang mengajar gitu kan. Wa ardhan wa dirasatan. Dan mungkin mereka juga berlomba gitu, mempelajarinya berbagai hal tentang Al-Qur'an dari fi jama'atin, kelompok furoda yang sendiri-sendiri juga banyak, mujtahidin fi dzalik, dan mereka juga bersungguh-sungguh dalam melakukan bin layali wal ayam, ya, di siang hari, di malam hari. Mereka memiliki semangat yang tinggi. Zadahumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan semangat bagi mereka. Wa ala jami' ta'at, dan juga seluruh ketaatan. Muridina wajhallahi bil jalali wal ikram, dan semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran itu, hatinya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat itu semuanya pada ani dalika ila jam'in mukhtasarin. Itulah yang sudah mendorong diriku untuk mengumpulkan beberapa materi-materi tentang hal tersebut, yang tentang keutamaan Quran, Al-Quran dan sebagainya, dalam buku yang ringkas. Ada di hamalatihi. Ya, buku ini tema khususnya adalah ada etika orang yang menghafal Quran, wa usawhin, karakternya, sifatnya, muasafatnya, ya, hafadzatihi wa talabatihi, para penghafal dan para penuntut ilmu Al-Quran. Itu yang mudah mendorong diriku untuk menulis itu. Maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan, jadi buku yang ini memang beliau persembahkan khusus untuk para penghafal Quran. Sudah setengah 3 ya. Bapak Ibu sekalian, pangapunten, mukaddimah ini belum selesai. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa melanjutkan kembali, dan Allah alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mau di screenshot pakai ini kan? Lihat IP-nya aja.